Baik, teman-teman semua, banyak kerabat dan saudara-saudara yang sering bertanya kepada kami, apa sih salah satu identitas suku Papa itu? Kemudian ditanya lebih lanjut, kok di Papa ada Sulawesi 5? Dalam video berikut kami akan menjelaskan tentang Sulawesi 5 sebagai unsur kebudayaan Papa dan sebagai organisasi informal. Sulawesi 5 dapat diartikan sebagai 5 bagian atau 5 unsur. Sebagai kata benda berarti 5 bagian daging. Sebagai kata sifat dan kerja berarti 5 unsur sosial yang berperan dalam sistem kekerabatan dan kemasyarakatan Papa. Lebih lanjut, apa saja 5 unsur Sulawesi 5 tersebut? 1. Disebut Prisang-Isang atau sering juga disebut Situan. Kedua, Pertulan Tengah atau sebutan lain disebut juga Sindiruang. Ketiga, Prekur-Ekur atau Siampun-Ampun. Kemudian keempat, Beru, dan kelima adalah Puang. Jadi 5 unsur Sulawesi 5 tersebut. Beru terdiri dari takal pegu, ekor pegu, diangkip, beru labi. Puang juga terdiri dari puang benanyari, puang bena, puang pengamaki, puang labi, dan seterusnya. Sebenarnya Sulawesi 5 itu melekat dalam sistem kekerabatan Papa. Melekat artinya tidak terlepas sejak lahir, mati bahkan setelah mati. Sejak lahir seseorang, individu sudah masuk dalam sistem kekerabatan dan struktur Sulawesi 5, baik sebagai anggota keluarga inti atau jabu, keluarga luas, anggota lebuh maupun anggota kelompok marga tertentu. Selain itu, mereka juga otomatis menjadi kelompok senina, kelompok beru maupun kelompok puang. Ada orang menyatakan bahwa Papa punya Sulawesi 5. Sebenarnya Papa secara keseluruhan tidak punya Sulawesi 5. Sulawesi 5 itu yang sifatnya informal dan melekat dalam 4 kelompok kekerabatan saja. Pertama, dalam keluarga inti atau dalam bahasa Papa disebut sada bapa atau sada jabu. Kemudian ada juga Sulawesi 5 dalam keluarga luas atau sada empung atau suweta empung. Lebih luas lagi bisa juga dalam lebuh atau dalam kajian-kajian ilmu sosial disebut dengan klan kecil. Yang keempat adalah Sulawesi 5 marga atau dalam kajian disebut dengan klan besar. Jadi hanya 4 kelompok kekerabatan yang mempunyai Sulawesi 5. Berarti Papa keseluruhan tidak ada Sulawesi 5 kecuali dalam 4 kelompok kekerabatan tersebut. Kemudian apa peran dan fungsi Sulawesi 5? Pertanyaan berikutnya dari rekan-rekan. Tentu saja pertama, Sulawesi 5 tersebut mengatur hak dan kewajiban dalam sistem perkawinan dan juga tentu mengatur adat sopan santun kekerabatan atau disebut dengan pertuturan. Kemudian dalam upacara adat atau kerja-kerja juga sangat berperan Sulawesi 5. Antara lain mengatur dan menentukan jenis, bentuk, hak, dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam upacara adat. Hal lain juga berperan dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya kalau ada musyawarah atau rapat di desa atau kuta atau lebuh, maka
Idealnya proses pengambilan keputusan itu melibatkan Sulang Silima. Sulang Silima juga bisa berperan dalam pengalihan hak dan kewajiban. Contohnya, pembagian warisan. Dalam pembagian warisan, baik warisan keluarga, lebuh, atau marga, biasanya harus melibatkan Sulang Silima. Atau bisa juga pengalihan hak tanah kepada marga lain atau kepada kelompok beru. Zaman dulu ada namanya Rading Beru, di mana pemberian sejumlah tanah kepada kelompok beru. Di sini juga harus terlibat Sulang Silima. Hal lain juga yang penting, peran dan fungsi Sulang Silima adalah dalam proses penyelesaian sengketa. Sulang Silima dapat menyelesaikan sengketa dalam keluarga inti, dalam keluarga luas, dalam lebuh, dalam kuta, atau sengketa marga, bisa juga dalam sengketa-sengketa tanah. Jadi banyak sekali sebenarnya peran Sulang Silima. Saat ini banyak sekali Sulang Silima diformalkan menjadi suatu organisasi. Ideal, bagus sebenarnya kalau itu dimanfaatkan, disesuaikan dengan kepentingan kelompok Sulang Silima itu. Untuk itu kami menyarankan organisasi yang diformalkan Sulang Silima tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pertama, pengurus Sulang Silima sioganya adalah mereka-mereka yang dipercaya, diteladani, mempunyai kapasitas, mempunyai kompetensi, dan memiliki komitmen serta integritas yang tinggi. Kedua, pengurus harus menjadi corong dan juru bicara dari anggota Sulang Silima, bukan sebaliknya menjadi corong pihak luar. Yang lainnya, pengurus harus mengetahui sebenarnya dan menguasai masalah adat dan hak ulayat. Sulang Silima tersebut dalam proses tawar-menawar harus mempunyai posisi tawar masyarakat dalam rangka mempertahankan hak-hak adat kelompok Sulang Silima. Yang lainnya juga, pengurus atau organisasi harus mampu melindungi anggota dalam persoalan sengketa adat, terutama sengketa tanah ulayat. Hal lain juga yang kami sarankan, pengurus atau organisasi harus mampu berperan sebagai fasilitator maupun negosiator dalam program pembangunan. Kepentingan masyarakat adat menjadi prioritas dalam menjalankan program kerja organisasi. Dengan demikian, maka organisasi mampu meningkatkan harkat dan martabat masyarakat adat Sulang Silima. Itulah kira-kira kalau Sulang Silima dibuat menjadi suatu organisasi, terutama sekarang ini yang banyak sudah dibentuk adalah Sulang Silima Marga. Hampir semua marga di Dairi dan di Papua Barat dan mungkin juga di daerah lain membentuk Sulang Silima marganya masing-masing. Itulah sedikit penjelasan tentang apa itu Sulang Silima, apa fungsi dan perannya di dalam masyarakat, kemudian bagaimana Sulang Silima itu bisa dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan harkat martabat manusia, khususnya anggota marga Sulang Silima. Demikian penjelasan singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan topik bahasan lain di YouTube kami berikutnya. Baik teman-teman, jangan lupa like dan subscribe supaya YouTube berikutnya akan lebih lancar. Terima kasih, Juan Jua Hoang.